Shalom adik-adik. Bertemu lagi kita di sekolah minggu GKJ Gumulan. Yeay. Bersama saya Tere. Bersama saya Olin dan Mas Mas Dion. Dion. Nah adik-adik kabarnya gimana nih? Sehat? Luar biasa. Nah adik-adik pastinya semua udah mandi ya? Udah Sudah wangi sarapan semuanya. juga, kan? Ya udah rapi juga, kita udah rapi nih. Oh, rapi banget. Pasti. Nah untuk membuka sekolah minggu pada hari ini, Marilah kita akan kita memuji Tuhan dengan lagu Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Nah, adik-adik, kita udah memuji Tuhan nih. Habis ini kita mau ngapain, Din? mau ngapain ya? Kita mau berdoa. Nah, sikap berdoa yang baik gimana? Tangan dilipat, kok mata dilipat? Tangan dilipat, Tangan mata dilipat, ditutup. Mata ditutup. Dan Mari kita berdoa. mari kita berdoa.
Ya Bapak ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami di pagi hari ini. Ya Bapak, sekarang kami dan anak-anak sekolah minggu GKJ Gumulan akan mengikuti sekolah minggu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini dibawain oleh siapa, Lin? Sama Bu Dewi. Oh, Bu Dewi. Nah, iya. Tahu nggak firman Tuhan hari ini dibawain dari Mazmur 48. Judulnya? Judulnya Ingat dan Ceritakanlah. Kepada Bu Dewi, kami persilahkan. Persilahkan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman? Ya, duduk yang bagus ya. Duduk yang nyaman, yang enak, biar bisa mendengar dengan baik. Cerita hari ini tentang ingat dan ceritakanlah kebaikan. Yang sudah bisa membaca Alkitab, boleh dibuka dari Mazmur 48. Adik-adik, siapa yang tahu tentang bait Allah? Bait Allah itu kalau sekarang itu namanya gereja, ya. Bait Allah yang diceritakan di kitab Mazmur itu adalah sebuah gereja bait Allah yang di kota Yerusalem. Bait Allah itu dibangun untuk memuji Tuhan. Orang-orang datang ke bait Allah untuk berdoa, untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau lagi susah, mereka cerita kepada Tuhan dan Tuhan menolong. Nah, ceritanya dulu tahun 701 sebelum Tuhan Yesus lahir, ya lama sekali. Yerusalem, kota Yerusalem yang ada bait Allahnya itu dikepung oleh tentara Raja Asyur. Mereka mengepung kota itu sehingga orang-orang Yerusalem tidak bisa keluar dari kota Yerusalem, tidak bisa pergi ke mana-mana. Orang-orang dari kota-kota lain juga tidak boleh masuk ke Yerusalem. Tentara-tentara yang mengepung itu demikian banyaknya dan mereka galak-galak. Lah, tentu saja orang-orang Yerusalem itu sangat susah. Karena tidak bisa pergi kemana-mana, nanti akhirnya bahan-bahan makanan di kota itu bisa habis. Nanti orang-orang Yerusalem akan kelaparan. Susah sekali. Oleh sebab itu, Raja Hizkia masuk ke bait Allah, kemudian Raja berdoa kepada Tuhan untuk minta pertolongan supaya Tuhan menolong melepaskan orang-orang Yerusalem dari tentara Asyur. Tuhan mendengar tidak? Mendengar ya, meskipun Tuhan itu tidak tampak, tidak kelihatan, tetapi Tuhan itu ada dan Tuhan melihat dan mendengar orang-orang Yerusalem yang menderita. Tuhan mau menolong tidak? Tentu mau ya, karena Tuhan itu maha baik. Tuhan yang baik itu menolong bangsa Israel. Malam-malam ketika orang-orang tidur, ketika sebagian besar tentara-tentara yang mengepung kota tadi juga tertidur beristirahat, Tuhan mengutus malaikat
datang ke situ. Untuk apa? Untuk menolong orang-orang Yerusalem. Malaikat datang ke perkemahan orang-orang yang mengepung, ke perkemahan tentara-tentara Asyur tadi, dengan suara yang gegap gempita, dengan suara yang menderu-deru, menakutkan. Tentara-tentara itu lalu lari kocar-kacir, takut. Takut oleh kebesaran Tuhan. Nah, sekarang orang-orang Yerusalem bebas, lepas dari bahaya yang mengancam. Mereka senang sekali, mereka kemudian memuji-muji Tuhan, kembali masuk ke bait Allah, berdoa, berterima kasih, memuji Tuhan karena Tuhan sudah menolong. Lalu mereka juga keluar dari kota itu, menemui saudara-saudaranya yang tinggal di jauh-jauh, menemui sahabat-sahabat dan teman-teman, dan mereka menceritakan kebaikan Tuhan pada mereka. Lah adik-adik, Tuhan itu begitu baik ya. Siapapun yang percaya pada Tuhan, yang mempunyai kesulitan, kemudian minta tolong pada Tuhan, pasti ditolongnya. Adik-adik, manusia itu dikuasai oleh dosa. Dosa yang membuat manusia menjadi jahat, tidak menurut pada Tuhan. Tetapi Tuhan yang maha baik itu melihat, kemudian Tuhan menolong manusia ini supaya manusia tidak terus dikuasai oleh dosa, supaya manusia tidak terus menjadi jahat, tetapi menjadi baik. Oleh sebab itu Tuhan turun ke bumi menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan menolong manusia melepaskan dari dosa meskipun dengan cara yang sangat sakit. Tuhan harus mau menderita, disalib supaya manusia bisa bebas dari dosa. Tuhan sungguh baik ya adik-adik. Lah, kalau sekarang adik-adik pernah tidak mendapat pertolongan dari Tuhan? Adik-adik pernah tidak mendapat pertolongan dari orang lain? Dulu Tuhan menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah perang melawan iblis dan menang dan kembali ke surga. Kalau sekarang adik-adik sedang kesulitan, kemudian adik-adik berdoa, Tuhan menolong tidak? Tuhan menolong. Seperti dulu Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong orang-orang di Yerusalem. Sekarang pun Tuhan Yesus juga mengutus malaikatnya untuk menolong adik-adik. Tapi malaikatnya itu bukan yang pakai baju putih, kemudian ada sayapnya, terbang-terbang, bukan seperti itu. Malaikat zaman sekarang itu bisa melalui orang tua, mama atau papa, atau bapak ibu guru, atau tante, atau om, atau uti yang putri, atau kakung ya yang kakung, atau kakak, atau teman-teman. Pernah adik-adik mendapat pertolongan dari orang-orang itu, dari mama, papa, yang putri, yang kakung, tante, om, teman-teman, kakak, pernah ya? Waktu adik-adik mengerjakan tugas, tapi tidak bisa, siapa yang menolong? Mama. Atau pernah tidak ditolong oleh teman mengerjakan tugas? Waktu adik-adik jatuh, sakit kakinya, siapa yang menolong?
Bisa jadi teman yang ada di dekat situ, bisa jadi bapak ibu guru, bisa jadi mama atau papa ya. Waktu hujan turun deras, kemudian ada petir geledek yang menyambar-nyambar menakutkan, adik-adik takut. Siapa yang menolong? Mama atau papa atau uti atau kakong atau siapapun yang di situ menolong, menemani adik-adik sehingga rasa takutnya bisa hilang, bisa berkurang. Ya, atau pertolongan-pertolongan lain yang adik-adik perlukan. Misalnya waktu perut adik-adik sakit, lapar. Terus siapa yang menolong, memberi makan? Mama atau papa atau siapapun yang di rumah ya. Waktu adik-adik itu sedih, mama papa pergi, adik-adik tidak boleh ikut di rumah, sedih, menangis. Siapa yang menolong? Mungkin ada kakak, mungkin ada uti, ada akung, ada tante, ada om. Ya. Jadi Tuhan itu sangat baik, menolong siapapun ya, orang yang hidup di zaman dulu sampai orang yang hidup di zaman sekarang selalu ditolongnya. Jadi adik-adik ingat ya, ingatlah bahwa Tuhan sangat baik, bahwa Tuhan selalu menolong kita, menolong adik-adik. Oleh karena itu, kalau adik-adik sedang susah, terus bagaimana? Berdoa, bicara pada Tuhan, bilang Tuhan saya susah, nanti Tuhan pasti menolong ya. Tuhan pasti mengirim orang lain untuk menolong adik-adik. Nah, adik-adik, seperti halnya orang-orang Yerusalem zaman dulu yang setelah menerima pertolongan dari Tuhan, setelah menerima kebaikan dari Tuhan, mereka kemudian keluar dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya. Adik-adik pun juga begitu ya. Ceritakan kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik terima. Ceritakan itu kepada teman-teman, kepada mama, papa, kepada siapapun yang dijumpai ya. Ceritakan bahwa pada waktu adik-adik takut, Tuhan mengirim malaikat Tuhan, mama atau papa untuk menemani, untuk menggendong. Ceritakan bahwa pada waktu adik-adik jatuh kaki sakit, Tuhan mengirim orang lain, seseorang untuk menolong dan mengobati kakinya. Diceritakan ya kebaikan Tuhan itu kepada siapapun yang ditemui. Pasti Tuhan senang sekali. Tuhan kita baik, makanya kebaikan Tuhan harus diceritakan. Cerita hari ini cukup sekian. Adik-adik ingatlah dan ceritakanlah kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik terima kepada orang-orang lain. Adik-adik, setelah mendengar cerita ini, ada tugas bagi adik-adik ya. Tugasnya adik-adik menyanyikan sebuah lagu tentang kebaikan. Lagunya berjudul BAIK Baik. Adik-adik nyanyikan lagunya, nanti direkam, dikirimkan kepada Bapak Ibu Guru sekolah minggu. Atau bisa juga melalui voice itu ya, menyanyi, dikirimkan. Minta tolong mama atau papa, bisa ya. Lagunya BAIK Baik, BAIK Baik, saya mau seperti Yesus, BAIK Baik. Nanti lagunya akan diajarkan oleh kakak-kakak, Kak Olin dan Kak Tere. Nah, selamat menyanyi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.
Nah adik-adik, kita belajar bareng-bareng ya. Baik, baik, saya mau seperti Yesus. Baik, baik, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. Baik, baik. Nah, adik-adik udah bisa belum lagunya? Udah pada bisa mesti ya. Iya dong, kan kalian hebat. Hebat pasti langsung bisa dong ya. Yoi. Nah sekarang kita mau nyanyikan sekali lagi ya, bareng-bareng. Yuk semuanya berdiri yuk. Baik, 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 saya mau seperti Yesus. Baik, baik, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. Baik, baik. By the way, By the way. Oh. Kesimpulan firmannya kamu mau tahu nggak? Ya mesti mau lah. Nah, kesimpulan firman dari Bu Dewi tadi, kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan dan kita harus menceritakannya kepada semua orang. Kamu mau nggak nyeritain ke semua orang? Ya maulah, siapa sih yang nggak mau? Sip. Iya, Kalau Mbak Olin mau, berarti adik-adik harus mau juga ya. Oke? Oke lah, oke. Oke. Nah, sekarang tiba waktunya buat kita ngumpulin persembahan. Persembahan ini kita iringi lagu. Lagu yang udah kita pelajari tadi ya. Judulnya apa Mbak Tere tadi? BAIK, baik. BAIK, baik. BAIK, baik, saya mau seperti Yesus. BAIK, baik, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. BAIK, baik. BAIK, 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 saya mau seperti Yesus. BAIK, baik, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. BAIK, baik. Nah, kita sudah mengumpulkan persembahan. Saatnya kita menghadap Tuhan lagi ya. Kita mau menghaturkan persembahan kita pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati sekolah minggu pada hari ini. Tolong Tuhan berkati persembahan kami, walaupun sedikit, semoga bisa memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Yeay. Mengingatkan adik-adik semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Ada 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjauhi kerumunan. 4. Menjaga jarak. Oh iya. 5.
mengurangi mobilitas. Yeay. Dan mengingatkan adik-adik juga untuk terus mengikuti sekolah minggu GKJ Gumulan melalui Channel YouTube GKJ Gumulan. Gumulan. Dan Jangan jangan lupa lupa untuk like, komen, comment, subscribe, and share. Oke. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus menginginkan daku. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika